Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran matematika. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke materi baru, yaitu tentang menyusun persamaan kuadrat ya. Yang mana menyusun persamaan kuadrat ini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui tentang X1 dan X2-nya. Nah, maksudnya untuk menyusun persamaan kuadrat baru ini maksudnya itu dimana kita mengetahui X1 dan X2-nya itu maksudnya untuk menyusun atau membuat persamaan kuadrat baru dari yang telah diketahui, yaitu X1 dan X2-nya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak ntar jelasin di whiteboard gini. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu yaitu menggunakan rumus X dikurang X1 tutup kurung X dikurang X2 sama dengan 0 ya. Biar kalian lebih paham tolong disimak whiteboardnya. Ini untuk menyusun persamaan baru, ingat rumusnya itu ini nih, X dikurang X1 tutup kurung X dikurang X2 tutup kurung sama dengan 0. Nah, ini ingat-ingat rumusnya. Untuk menyusun persamaan kuadrat baru menggunakan rumus X dikurang X1 tutup kurung X dikurang X2 sama dengan 0. Nah, ini kalau misalnya udah dimasukkan X1 dan X2-nya, lalu dikalikan satu-satu. Ini dikali ini dikali ini, satu-satu ya. Nah, setelah semua X1 dikali X, ini kali ini. Oke, paham ya? Nah, ntar kalau misalnya belum paham, biar lebih paham, Bapak kasih contoh. Tentukan contohnya persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat baru yang akarnya sebagai berikut. Yang pertama, misalkan Bapak punya X1-nya dengan 7 dan X2-nya sama dengan min 3 ya. X2 ya. Nah, contohnya lihat, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya sebagai berikut. Yang pertama, yang nomor 1, X1-nya sedangkan 7 dan X2-nya sedangkan min 3. Nah, ini udah jelas, X1-nya 7 dan X2-nya min 3. Kalau sudah ada X1 dan X2-nya tinggal masukkan ke rumus ini. Berarti langsung aja tutup kurung X dikurang X1 tutup kurung X dikurang X2 sama dengan 0 ya. Rumus yang ini kan X1 X2, tinggal masukkan X1 dan X2-nya. Nanti tutup kurung X dikurang 7 min itu dari rumus ya, tutup kurung X dikurang tutup kurung, karena X2-nya min 3 berarti pakai tutup kurung lagi, min 3 tutup kurung X sama dengan 0. Ingat ya, ini dari rumus karena plus jadi min. Yang ini min dari rumus, ini min 3 itu X2-nya jadi ini ya. Ini ada tutup kurung. Jadi sebelum menyelesaikan ini, jadi harus dikali ini dulu. Oke, paham? Nah, tinggal selesaikan dulu yang min kali min dulu. Tutup kurung X min 7 tutup kurung X. Ini kan min dikali min, jadi plus 3 sama dengan 0 dah. Ini kenapa jadi plus? Karena min kali min jadi plus 3. Oke, paham sampai sini? Nah, kalau sudah sini jadi kaliin satu-satu. Ini kali ini berarti X kuadrat ya. Y kali X kuadrat. X kali plus 3 berarti
plus 3x ya, karena plus sama plus, x kuadrat jadi x kali x ini, x dikali plus 3 jadi plus 3x. Paham? Nah sekarang ini min 7 dikali x jadi min 7x ya. Ini min 7 dikali plus 3, min kali plus jadi min 7 kali 3 jadi 21, min 21 sama dengan 0. Paham? Ya, nah ini kan x bisa dijumlahkan atau dikurang, tapi x kuadrat plus jangan plus, x kuadrat 3x dikurang 7x, jadi kita punya utang 7 dibayar 3, jadi sisanya min 4x min 21 sama dengan 0. Udah sampai sini. Ini yang dimaksud dengan kuadrat baru ya. Oke, paham ya? Jadi kalau udah ada x1 dan x2 tinggal masukkan ke rumus sini. Tinggal masukkan, kalau sudah dimasukkan tinggal kali 1 x kali x ini, x kali plus 3 ini. Yang ini min 7 kali x, ini min 7x, min 7 kali plus 3, min 21 dengan 0. Nah setelah ini x kan boleh dijumlah, jadi x kuadrat 3 dikurang 7 jadi min 4x min 21 dengan 0. Sudah sampai sini. Kenapa? Karena nggak bisa dijumlah lagi yang satu x, itu x kuadrat. Ini yang dimaksud dengan menyusun persamaan kuadrat baru. Paham? Oke. Nah sekarang contoh yang kedua. Nah tentukan contoh yang keduanya biar mudah. X1 nya 5, x1 nya 5 dan x2 nya sama dengan 6 plus dua-duanya ya, gampang. Nah x1 nya 5 dan x2 nya 6, tinggal masukkan x min x1 tutup kurung x min x2 sama dengan 0 ya, ini 0. Nah, masukkan x1 nya 5, x2 nya 6, tutup kurung x dikurang 5 tutup kurung x dikurang 6 sama dengan 0. Kenapa jadi min? Karena ini dari rumus min kali plus jadi min ya, dua-duanya min, kecuali yang kayak tadi, yang tadi kan min jadi ada perkalian, min jadi min kali min jadi plus. Oke. Nah kalau sudah ada x1 dan x2 nya kaliin satu-satu kayak tadi, ini dikali ini berarti x kuadrat, x dikali min 6 berarti min 6x. Sekarang ini 5 dikali x jadi min 5x, min 5 dikali 6, min kali min jadi plus, berarti 5 dikali 6 hasilnya 30 sama dengan 0. Paham? Nah di sini ada x berarti bisa dijumlah x kuadrat, karena ini dua-duanya min berarti min 6, min 5 jadi min 11x plus 30 sama dengan 0. Selesai. Paham ya? Gampang. Ini untuk soal yang sederhana. Misalkan di sini ada soal yang seperti yang di LKS, misalkan di LKS soalnya seperti ini nih, ada di soalnya misalnya ada, ini kan soalnya langsung yang kedua, misalkan persamaan kuadrat, yang akar-akarnya, yang akarnya 3 dan 8, 3 dan 8. Nah ini misalnya nih yang kedua, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 8. Ingat kalau ada soal cerita gini berarti x1 nya 3 dan x2 nya 8 ya. Jadi diketahui dulu x1 nya yang paling pertama yaitu 3 dan x2 nya sama dengan 8 ya. Jadi kalau ini kan udah ditentuin nih, x1 nya ini
dan X2 nya ini. Tapi kalau yang ini persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 8, berarti 3 itu X1 dan 8 itu X2 ya. Jadi langsung saja X dikurang X1 tutup kurung X dikurang X2 sama dengan 0. Nah langsung masukkan X1 dan X2 nya, tutup kurung X dikurang 3 tutup kurung X dikurang 8 sama dengan 0 ya. Oke, sama caranya, kali ini satu-satu. Ini kali ini dx kuadrat, ini kali ini min 8x, min 3 kali x berarti min 3x, min 3 kali min 8 dari plus 24 sama dengan 0. Ini kan x berarti x kuadrat, min 8 dikurang min 3, dua-duanya min 11x plus 24 sama dengan 0. Sudah seperti itu ya. Ini untuk menyusun persamaan kuadrat baru. Ini untuk pertemuan kali ini menyusun persamaan kuadrat sampai sini. Mudah-mudahan kalian paham. Ntar ada latihan soal seperti biasa Bapak kasih di e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.